Hai, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Dewasa. Pada video kali ini, kita akan mengulas sebuah film yang berjudul. Baik, tanpa harus berlama-lama lagi kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jung Lee. Dia merupakan pengusaha muda di mana perusahaannya itu bergerak di bidang desain grafis. Setibanya di kantor, Jung Lee disambut oleh stafnya yang bernama Sung Ha, dan ia merupakan tim marketing di tempat tersebut. Selain itu, nampak juga tim IT atau teknisi di kantor itu yang bernama Kanjuro. Tak lama kemudian, Jung Lee itu lantas mengajak para pegawainya itu untuk rapat dan membahas kinerja mereka yang kian hari kian menurun. Di mana hampir 3 bulan belakangan ini, perusahaan Jung Lee tak pernah mencapai target minimum penjualan dan cenderung merugi terus. Di sana, Sung Ha yang sebagai staf marketing beralasan jika ini terjadi akibat lesunya pasar ekonomi global, yang mengakibatkan berimbasnya pada bidang usaha dari mereka saat ini. Jung Lee yang mendengar alasan dari Sung Ha tak begitu saja mempercayainya. Ia pun lantas mengajak Kanjuro untuk ngopi santai di sebuah kedai dan menanyakan semuanya di sana. Awalnya, Kanjuro ragu untuk berkata jujur, namun karena kasihan dengan atasannya itu, ia pun mengatakan jika staf marketing tak pernah bekerja secara serius. Bahkan Sung Ha malah menggunakan ruang kantor untuk mengulek-ngulek bersama dengan staf lainnya. Mendengar hal tersebut, Jung Lee begitu terkejut dan sangat kecewa dengan pegawainya itu. Namun, bukti yang tak cukup membuat ia tak bisa berbuat apa-apa. Lantas Kanjuro memberi ide yang sangat cemerlang, di mana ia menyarankan Jung Lee untuk memasang CCTV di sudut-sudut ruangan kantor, sehingga ia bisa mengecek kegiatan nyata dari staf-stafnya dan memiliki bukti kuat jika mereka melakukan kesalahan dalam bekerja. Lalu pada esok harinya, setiba Jung Lee berada di kantornya, ia pun langsung menemui Kanjuro dan menanyakan hasil dari CCTV yang mereka pasang kemarin. Karena itu laptop kantor milik atasannya, Kanjuro tak berani membukanya dan langsung menyerahkan kepada bosnya tersebut. Betapa kagetnya Jung Lee melihat hasil rekaman CCTV itu, di mana apa yang Kanjuro katakan sebelumnya ternyata semuanya benar. Kanjuro yang melihat ekspresi terkejut dari bosnya itu, lantas ingin juga melihatnya. Namun, Jung Lee spontan menutup laptop tersebut dan mengatakan tak ada yang aneh dan menyuruh Kanjuro melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, pada esok harinya, Jung Lee menemui staf marketingnya yang terlihat sedang berdua di ruang kantor. Jung Lee lalu memarahi mereka dan menyuruh lekas keluar mencari customer agar lekas mencapai target penjualan mereka. Di saat ruangan kantor itu sedang sepi, nyatanya yang isi dari CCTV itu lantas mengobok-obok adonan kue donatnya hingga tertidur. Tak berselang lama, Kanjuro pun datang dan lantas membangunkan bosnya itu. Di sana Kanjuro mengatakan jika bos kurang enak badan sebaiknya istirahat di rumah saja terlebih dahulu. Namun belum selesai berkata-kata, Jung Lee langsung saja mencipok stafnya itu, yang membuat mereka akhirnya mengulek-gulek bersama. Singkat cerita, pada esok harinya terlihat bos Jung Lee yang datang ke kantor dengan wajah bahagia dan sangat-sangat bersemangat. Di sana ia pun berterima kasih kepada Kanjuro karena telah membantu mengolah ladang persawahannya saat kemarin siang. Namun akibat kecapaian Kanjuro pun terlihat meriang panas dingin dan tak enak badan. Jung Lee yang melihat pegawainya dalam kondisi sakit lantas menyuruhnya untuk pulang beristirahat. Namun karena Kanjuro anak kosan yang merantau jauh dari orang tuanya, Jung Lee yang tak tega lantas menyuruh pegawainya itu untuk istirahat di tempatnya agar ia bisa merawatnya. Lalu pada malam harinya terlihat kondisi Kanjuro sudah sehat kembali, dekat dirawat oleh bos Jung Lee. Di sana Kanjuro sangat berterima kasih kepada bosnya itu karena telah baik kepadanya. Jung Lee pun mengatakan tak usah terlalu memikirkannya, jika mau lebih dari itu ia siap memberikannya demi kebahagiaan dan kenyamanan stafnya bekerja di kantornya tersebut. Mendengar bosnya berkata seperti itu, tanpa ragu-ragu Kanjuro lantas menyuruh bosnya membuka gawangnya lebar-lebar, agar ia dengan mudah mencetak gol di gawangnya Yo Jung Lee.
Lalu pada esok harinya, Sung Ha yang baru sadar ada CCTV di ruang kerjanya, ia pun terlihat sangat-sangat emosi. Ia lantas meminta Kanjuro untuk menghapus sebuah video yang ada di CCTV tersebut. Tentu saja Kanjuro tak berani melakukannya karena ia takut membuat bos Yong Jung Lee emosi, dan ia pun bisa jadi dipecat saat itu juga. Namun, Sung Ha tak kehilangan akal, ia pun lantas menawari Bak Pao, ambonnya kepada Kanjuro, jika ia mau menghapus semua isi video CCTV itu dan beralasan saja nanti kepada bos Jung Lee. Jika CCTV tersebut rusak sehingga data-data maupun file yang tersimpan ikut terhapus seketika. Kanjuro yang tak mau kehilangan kesempatan emas itu dan penasaran dengan rasa Bak Pao miliknya Sung Ha, lantas menyetujuinya. Tak lama sesudah itu mereka pun langsung mengulek-gulek bersama. Sesudah pertandingan itu selesai, tanpa pikir panjang meski sudah larut malam, Kanjuro lantas datang ke rumah bosnya. Ia yang terlihat panik lantas ditenangkan oleh Jong Lee dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan terbata-bata Kanjuro mengatakan jika CCTV yang mereka pasang telah rusak akibat terkena virus sehingga data-data atau file yang terekam semuanya kini telah hilang. Ia pun sudah berusaha datang ke penjual CCTV untuk meminta garansi, namun pedagang itu mengatakan jika CCTV yang mereka beli tak tercover garansi sehingga tak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka dari itu, karena panik ia pun terpaksa datang di saat tengah malam yang membuat jam istirahat dari bos Yong Jung Lee ini menjadi terganggu. Mendengar hal tersebut dan hanya Kanjuro yang Jong Lee percayai, ia pun yakin dengan apa yang stafnya itu ucapkan. Jung Lee pun mengikhlaskan data-data file video yang hilang itu dan mencoba menenangkan pegawainya agar tak panik lagi, tak merasa bersalah kepadanya. Kanjuro yang senyum-senyum licik melihat kepolosan bosnya itu terlihat sangat senang sekali. Lalu tak berselang lama agar pegawainya kembali ceria, Yong Lee lantas membuka gawangnya lebar-lebar dan membebaskan Kanjuro mencetak gol sebanyak-banyaknya di gawangnya tersebut. Dan film ini pun selesai. Oke, guys, sekian alur cerita film kali ini. Ya, jika kalian suka silahkan subscribe, like, share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin ramai. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.